Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pertemuan hari ini kita akan sharing-sharing bagaimana kuliah di luar negeri, khususnya di Turki. Nantikan channel saya di channel asa_kuliah, karena di channel saya berisikan informasi seputar pendidikan, motivasi, hiburan, serta sharing-sharing bagaimana kuliah di luar negeri, khususnya di Oke, teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Ahmad Syihab Az-Zuhri. Saya mahasiswa Indonesia yang kuliah di Turki dan saya Muhammad Sukron, kuliah di Turki juga. bagaimana pengalaman Anda selama kuliah di Turki, Sukron? Oke, pengalaman saya pada saat kuliah di Turki ini eh, panjang ya, ada suka dan dukanya. Dukanya itu memang kita jauh dari keluarga, sanak dan saudara juga. Sukanya kita ketemu dengan budaya baru, kultur baru, bahasa baru, dan orang baru. Kita juga ketemu sama saudara-saudara kita yang dari pelosok jauhnya, seperti saya yang berada di Jawa sebelumnya, dan teman saya yang Ahmad Syihab Az-Zuhri ini, beliau dari Sumatera. Kita bersama-sama kuliah di Turki, khususnya kota Isparta. Kita menjalani kuliah di Turki itu apa ya? Tomer dulu gitu. Iya, Tomar dulu berarti. Oke. Pertama-tama sebelum kita kuliah di Turki, kita itu ada kelas bahasa atau disebut dengan Tomer. Kelas bahasa itu 1 tahun dijalankan, atau sekitar 9 bulan, 8 bulan kalau teman-teman itu gagal gitu kan. Untuk kuliah di universitas harus mendapatkan sertifikat JEBIR. Betul nggak? Betul. Dan teman-teman juga akan pada saat kuliah juga akan menyesuaikan dengan bahasa Turki itu sendiri pada saat di kelas bahasa atau disebut Tomer dengan di kampus teman-teman. Apa lagi ya? Apa ya? Itu kalau misalnya, Sukron, kalau misalnya ada bahasa Turki, kursus bahasa Turki ini. Jadi sistem belajar bahasa Turki itu gimana? Apakah kita harus memakai bahasa Inggris kah? Atau bahasa yang dimengerti? Atau langsung bahasa Turki gitu, padahal kita nggak tahu. Itu maksudnya gimana itu? Gini, di Turki itu ada dua penggunaan bahasa ya, seperti bahasa Inggris dan Turki. Tapi khususnya kebanyakan menggunakan bahasa Turki itu di kelas sendiri. Tapi ada sebagian teman-teman kita itu menggunakan bahasa Inggris di kayak ada pembagian kelasnya gitu. Tapi kebanyakan itu menggunakan bahasa Turki sih, kalau setauku. Terus kalau kita pada saat dosen itu menerangkan, ya kita juga, kalau sepengalamanku ya, saya itu merekam apa yang dosen itu menerangkan pelajaran tersebut. Saya harus duduk di depan, terus mendengarkan dengan baik-baik kan. Setelah dari kelas kita break, saya dengarkan apa yang dosen itu jelaskan di kelas. Ada kalimat-kalimat itu kayak kita gak akan tahu, kayak udah bahasa akademik gitu loh. Jadi masuknya tuh di kalau misal kata-kata yang kalimat yang tidak diketahui, jadi ditulis ya berarti ya? Iya, kita tulis kembali, ditranslate kembali. Gitulah teman-teman kuliah di Turki. Insya Allah, ini luar biasa teman-teman. Teman saya luar biasa. Setiap dosennya berbicara, dia mencatat kosakata sehingga dia dapat mengerti dan belajar lagi di rumah begitu. Ya, Sukron ya. Ya betul. Lanjut. Bagaimana Kesulitan kesulitan yang
Anda alami pada saat kelas itu berlangsung Oh, dan masa-masanya gitu kalau gimana? gitu kesulitannya banyak sekarang. Kesulitannya juga Dan ada. bagaimana cara untuk mengatasinya? Wih, ini luar biasa kali ini untuk cara mengatasinya ya. Nah, Biasanya kan kesulitan-kesulitan yang ada di Turki, ya yang Sukron bilang tadi gitu kan, itu bahasa Turkinya. Bahasa Turkinya ya maklum lah, kita kan orang asing gitu. Jadi kalau nggak paham bahasa Turki ketika dosen menerangkan, ya, itu kita catat kosakata yang tidak mengerti. Dan kemudian untuk menutupi kesulitan tersebut, ya kita harus rajin belajar di Tomer gitu kan. iya. Kursus bahasa Turkinya kita harus semaksimal mungkin Iya, untuk kita belajar. lihat kan, nah. Nah, sehingga kita tuh belajar dan akhirnya kita bisa memahami perkataan Iya. dan ilmu yang dikasih sama dosen kita gitu. Ya betul. Itu supaya kita agak plong-plong pada saat di kelas. Ini dosen bahas apa, menerangkan tentang apa. Makanya kita itu niat pada saat tahun pertama itu memang kita harus giat-giat untuk belajar bahasa Turki itu. Pada tahun pertama itu kita harus giat-giatkan supaya lebih mengerti lagi apa pada saat tahun kedepannya untuk masuk pada saat kelas tersebut. Betul. Dan problem-problem lain yang masalah apa problem Anda yang lain, apakah ada selain kelas atau problem masalah lain atau kangen keluarga atau gimana kayak? Ya, kalau masalah problem ya ada sih dikit-dikit gitu kan. Masalah ekonomi, keuangan gitu. Jadi sekarang kan Turki ya gimana ya, udah anjlok sekarang ya. Inflasi ya, Ya inflasi sekarang. udah Nah, 50%. jadi itu kesulitan dari segi ekonomi juga gitu. Ya kita jalanin aja gitu kan. Ya, Ya. ya kalau misalnya dari bagaimana kesenangan di sini, ya banyak sekali kesenangan di sini. Kita bisa refreshing di kota-kota apa, di tempat yang wisata yang bagus gitu. Ya banyak kok wisata-wisata yang bisa kita kunjungi yang buat kita tuh refreshing gitu. Contohnya di Kapadokia gitu. Dan di Antalya juga ada. Dan soalnya kita di Sparta ini 3 jam, kalau nggak 2 jam kita bisa ke Antalya. Kalau refreshing pada saat liburan tersebut, betul nggak? Betul. Tapi kalau di Sparta ini, kalau refreshing itu di musim saljunya ada namanya Gunung Dauros. Itu di situ bisa main kayak. Main kayak itu kayak ski gitu kan. Jadi ya enak lah kalau di Turki kalau misalnya segi wisata dan refreshing. Tapi kalau masalah pendidikan itu yang dihadapi gitu, karena dimanapun kita kuliah ya sekarang Ya, pasti kita problem bahasa. atau itu yang di khususnya luar negeri gitu kan. Tapi kalau di Indonesia ya kesulitan pasti yang lebih mengetahui yang kuliah di Indonesia daripada kita gitu. Iya. Ya oke, teman-teman sekalian, ya mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Yang ini masih berlanjut loh. Ada part selanjutnya dan ini belum selesai dan masih banyak yang kita akan bahas-bahas ya Sukron ya. Iya, betul. Kita akan bahas-bahas yang menggali lebih dalam lagi.